Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Maulana Sutanto dengan NPM 419221000061 akan memaparkan, lebih tepatnya menjelaskan kembali, mengulas kembali hal yang sudah saya pelajari di mata kuliah Manajemen Mutu dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Haryanto Jaidulfar, STMT. Untuk itu, yang akan saya jelaskan kembali dan ulas kembali dengan tema apa itu manajemen mutu dan bagaimana manajemen mutu dalam proyek konstruksi itu bisa berjalan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu yang pertama, apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan mutu. Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata manajemen mutu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan arti kata mutu dalam KBBI yaitu ukuran baik buruknya suatu benda, derajat atau taraf kepandaian atau kecerdasan. Yang saya simpulkan yaitu untuk manajemen, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, yaitu memaksimalkan sumber daya yang lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan mutu, ukuran baik buruknya yaitu untuk acuan benda yang sesuai standar untuk mencapai kecerdasan atau kepandaian. Bagaimana manajemen mutu dalam proyek konstruksi? Untuk tema selanjutnya, yaitu manajemen mutu dalam proyek konstruksi adalah proses pengelolaan dan pemeliharaan mutu selama proyek berlangsung. Yang kedua, di mana hasil proyek memahami standar dan kriteria yang ditetapkan, keputusan pelanggan yang dijamin dan terjamin, parameter dan persyaratan peraturan dipatuhi, serta hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan lainnya. Untuk poin yang pertama, yaitu merujuk kepada manajemen yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Dan untuk poin kedua, yaitu termasuk kategori mutu, yaitu di mana hasil proyek memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan. Lanjut kepada slide selanjutnya, berikut prinsip manajemen mutu. Di sini saya paparkan beberapa poin, dan untuk penjelasan lebih detailnya nanti saya buatkan di part selanjutnya insya Allah dengan rinci. Yang pertama yaitu fokus pelanggan. Fokus pelanggan atau customer focus, yaitu prinsip yang kenapa yang pertama karena nyawanya dari situ, karena pelanggan adalah segalanya. Yang kedua, kepemimpinan. Butuh kepemimpinan atau leadership dalam manajemen mutu karena berhubungan dengan poin-poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, keterlibatan karyawan. Suatu organisasi atau kantor memiliki karyawan,
berarti ada pemimpinnya. Yang keempat, pendekatan proses. Dalam manajemen mutu, memiliki aktivitas atau kegiatan, dan hal tersebut pasti ada prosesnya. Dengan pendekatan proses, dapat dipastikan lebih terstruktur dan lebih informasi. Yang kelima, poin kelima, pendekatan sistem pada manajemen. Untuk yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Yang ketujuh, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Yang kedelapan, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Di sini yang poin ke-8 berhubungan hubungan pemasok yang saling menguntungkan, yaitu saya contohkan seperti material yang mengambil dan membeli kepada pihak yang penambang tanah atau pasir dan mereka jual, yaitu hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Baik, untuk selanjutnya, komponen utama manajemen mutu. Apa sih komponen-komponennya? Saya bagi menjadi 4. 4 komponen ini yaitu komponen inti manajemen mutu. Yang pertama, perencanaan mutu, yaitu quality planning. Proses penetapan standar kualitas, persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi standar tersebut, dan proses dan prosedur yang akan digunakan untuk memverifikasi kriteria ini adalah langkah awal untuk menciptakan sistem manajemen mutu yang solid. Untuk poin kedua, jaminan mutu, yaitu quality assurance. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur atau produk jasa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mencakup perencanaan, pengendalian, dan pemantauan proses konstruksi untuk mencegah kesalahan, meminimalisir kesalahan. Poin yang ketiga, pengendalian mutu, quality control. Proses pemeriksaan atau pengujian untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dan material memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini melibatkan serangkaian kegiatan seperti inspeksi, pengujian, dan evaluasi. Poin yang keempat yaitu peningkatan mutu atau quality improvement. Evaluasi keberlanjutan dan perubahan prosedur yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelandaian hasil produksi. Ini berfokus pada peningkatan kualitas produk atau jasa secara terus-menerus. Next, untuk slide terakhir yaitu harapan implementasi manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Langkah-langkah praktis dalam penerapan manajemen mutu di proyek konstruksi antara lain: yang pertama, perencanaan kualitas proyek. Perencanaan kualitas proyek ini menentukan spesifikasi teknis, mengembangkan prosedur pengendalian kualitas, dan menetapkan metode pengukuran kinerja. Poin kedua, menyusun dokumentasi mutu, yaitu membuat dokumen seperti rencana mutu proyek, prosedur kerja, instruksi kerja, dan formulir pencatatan. Untuk implementasi dan pengawasan, penerapan prosedur yang telah ditetapkan selama pelaksanaan proyek dan dilakukan pengawasan
secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Untuk selanjutnya, mengukur dan menganalisa kinerja mutu. Mengumpulkan data kinerja mutu, menganalisanya, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Tindakan perbaikan dan pencegahan, pengambilan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang ditemukan dan ditindak pencegahan untuk menghindari pengulangan masalah yang sama. Untuk selanjutnya, audit mutu internal dan eksternal. Melakukan audit secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu, apakah berjalan atau tidak. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang sudah saya paparkan bermanfaat bagi orang banyak, dan saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu yang sudah menjelaskan dan mengajarkan saya dalam materi-materi ini, bahkan materi-materi untuk selanjutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya juga dan orang banyak. Terima kasih, saya Ardi Maulana Sutanto dengan NPM 4192210061 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.